Setelah reformasi, skor indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2022 turun. Menurut Transparansi Internasional Indonesia, skor persepsi korupsi yang menjadi yang terburuk selama 2 dekade. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita membahasnya dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, Bang Saud, selamat malam. Malam. Ya. Baik, Pak Saud, sebagai mantan komisioner KPK, melihat indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia merosot 4 poin dari 38 ke 34, turun peringkat juga dari 96 menjadi 110 di antara 180 negara. Anda merasa kaget atau tidak? Ya enggak lah, kok kaget sih? Mengapa Anda tidak kaget, Pak? Tidakkah Anda menyesalkan angka ini? Gimana Mbak? Mengapa Anda tidak kaget? Apa yang Anda lihat selama ini sehingga hasilnya tidak mengagetkan Anda? Kalau kita tanya kenapa turun, kemudian kita harus tanya kenapa naik gitu. Ya kan? Nah, ketika saya 4 tahun di sana, kita melakukan OTT lebih dari 87 kali. Jadi tahun 2016 itu ada 58 OTT, kemudian 2017 itu 72 OTT, dan seterusnya sampai terakhir meninggalkan sana itu 76 OTT. Keseluruhan itu ada 87 OTT yang akhirnya sebelum kita pergi dari KPK itu, tahun 2019 itu, indeks persepsi korupsinya 40, itu topnya. Jadi sekali lagi kalau dari ditanya kenapa naik, kenapa turun, kemudian orang bilang nggak ada hubungannya dengan OTT. Ini kita bisa debat 3 malam nih tentang ini gitu ya kan? Karena dari 8 institusi yang menilai ini, itu kan sudah jelas, itu semua isinya kan kepastian hukum. Anda bisa melakukan kepastian hukum kalau Anda melakukan penindakan, baru kemudian hukum menjadi pasti, hukum menjadi adil, hukum menjadi sebuah yang bisa dikatakan menimbulkan keadilan dan seterusnya. Dan ada kemanfaatannya. Jadi OTT itu ada manfaatnya gitu. Itu terlihat sekali. Topnya itu 40, mulai dari 30. Jadi indeks persepsi korupsinya mulai dari 36, 37, ya. OTT lagi 37 standby, terus naik 38, terus naik 40. Nah, sekarang kemudian turun. Nah, sekarang persoalannya kenapa turun? Ya, penyebabnya adalah memang OTT itu sudah tidak menjadi patokan karena memang sudah persepsi pencegahannya menjadi aneh ketika Undang-Undang KPK itu jalan. Jadi seolah-olah konsep pencegahan itu menjadi sebuah justifikasi, kemudian muncul lagi cerita-cerita restoratif justice, sementara negara lain nggak ada urusan kecil-kecil itu korupsi. $1 juga jadi masalah. Ini yang saya katakan ada persoalan kompleks, sehingga kemudian ada 8 lembaga yang menilai dari berbagai macam approach. Approach-nya itu ya most likely semuanya sebenarnya dari 8 lembaga itu pasti kalau dilihat dalamnya, core-nya, value-nya adalah kepastian hukum. Itu aja, Mbak. Baik. Saya kutip pernyataan dari Deputi Pencegahan dan juga Monitoring KPK, Pak Hala Nainggolan, yang mengatakan kasus korupsi terjadi karena tidak ada komitmen dari penyelenggara negara untuk serius melakukan pencegahan. Dalam artian, aspek pencegahan ini sulit untuk ditegakkan. Apa tanggapan Anda, Pak Saud? Dan juga saya minta komentar dari Mas Boyamin yang sudah tersenyum-senyum mendengar pertanyaan itu. Soal pencegahan itu nggak ada perubahan yang signifikan di antara to be honest, ya, di antara periode yang saya lakukan dulu dengan yang sekarang. Ada Stranas di lantai berapa di gedung KPK, itu ada Stranas itu strategi nasional, dasarnya Kepres. Kemudian ada prioritas-prioritas, ya. Kemudian dari pencegahan itu macam-macam isu lah. Ada orang bilang karena gaji, karena sistem, karena digitalisasi, ya digital satu pintu, kemudian jendelanya banyak, ada lubang angin lagi, ada lubang angin gitu ya, jadi ruwet, ya kan? Pencegahan itu sudah dilakukan, tapi penindakan itu menjadi penting. Karena saya katakan kembali lagi, kalau kita lihat angka yang 87 OTT yang kita mulai dari 2015 sampai 2019 itu semuanya melibatkan berbagai latar belakang. Dan itu tidak melihat unsur-unsur politik yang kemudian itu menjadi suatu kabut yang menutupi gedung merah putih saat ini.
Jadi Unsur itu politiknya, mempengaruhi persepsi. unsur Persepsi politik lagi, kita kan, bahas gitu ya. lebih lanjut karena itu menjadi satu indikator utama penyebab penurunan skor. Tapi saya minta tanggapan dari Mas Boyamin. Kalau tadi salah satu yang dilihat adalah aspek kinerja penegakan hukum, ya kan? Pak Saud mengatakan tadi bahwa ya karena OTT juga semakin turun penindakan juga dirasa semakin sedikit. Ini sebenarnya permasalahannya aspek kinerja penegakan hukumnya atau ternyata koruptornya juga semakin pintar, Mas Boyamin? Gini, perbandingannya kan sebenarnya gini. Kejaksaan Agung 2 tahun terakhir itu kan sebenarnya pemberantasan korupsinya mempesona, puluhan triliun, kasus Asabri yang tidak pernah tersentuh 4 tahun akhirnya tersentuh, terus kemudian minyak sawit langka dan mahal bisa diproses segala macam. Tapi kenapa malah persepsi kita turun? Ya karena memang gambaran utamanya itu adalah di KPK. KPK ini kan bentuk independen, disuruh untuk memberantas korupsi yang hebat, ternyata nggak hebat. Dan kemudian OTT yang belakangan dipakai itu hanya dipahami masyarakat sebagai upaya bahwa dia bekerja gitu. Karena selama ini pencegahan yang didengung-dengungkan juga tidak ngefek gitu. Jadi ya kemudian OTT yang dilakukan pun kesan yang diterima masyarakat itu sebagai sekedar supaya dianggap bekerja. Jadi bukan sebagai sebuah strategi untuk melakukan penegakan hukum, melakukan keadilan dan juga kemanfaatan. Jadi ini yang perbandingan pertama dulu. Terus berikutnya adalah berkaitan dengan konflik kepentingan bagi sistem kita. Ini seperti pejabat kita itu tidak paham bahwa dia itu arti konflik kepentingan aja nggak paham. Narasi bahwa keluarga pejabat boleh berbisnis, narasi pejabat sendiri berbisnis, dan kemudian pengambil pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan juga dilakukan oleh para pebisnis yang menjadi pejabat dan itu dominan. Jadi ini sebenarnya yang faktor utama lebih banyak sehingga isu istilahnya pencegahan korupsi tentang tata kelola yang baik itu nggak ada. Karena apa? Karena banyak konflik kepentingan. Kedua, mencegah kebocoran dan ketirisan. Mestinya kan jangankan bocor, tiris saja kan nggak boleh. Dan kemudian pada posisi berikutnya adalah ya keadilan yang harus dihadirkan sebagai bentuk pelayanan dari pemerintahan. Itu tidak ada. Dan bagaimana kita masyarakat sampai berpikir percuma lapor polisi misalnya, no viral no justice. Jadi kalau tidak viral tidak ada keadilan. Jadi pekerjaannya ini pekerjaan rumahnya banyak sekali ya. Nanti kita harus jeda, kita akan bahas lebih jauh. Salah satu indikator utama penyebab penurunan skor adalah political risk service yang turun 13 poin. Mungkin Pak Saud bisa menjelaskan apa artinya political risk service itu. Seperti apa resiko politik di Indonesia, termasuk juga disampaikan oleh Mahfud MD, perilaku koruptif pejabat di bidang ekonomi menjadi salah satu aspek yang turut berkontribusi. Sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Saud, saya kembali ke Anda. Perilaku koruptif pejabat di bidang ekonomi memang memberikan kontribusi terhadap penurunan IPK kita. Tapi salah satu indikator utama penyebab penurunan skor adalah political risk service. Turun 13 poin. Ini apa artinya supaya masyarakat juga bisa paham? Dan seperti apa sebenarnya resiko politik di Indonesia? Bagaimana kaitan ini dengan korupsi? Ya, seingat saya, ya nanti saya bisa dikritik ya bahwa country risk guide ini yang mereka dekati itu beda dengan varietas demokrasi ya. Varietas demokrasi cenderung naik, kemarin baru naik 1. Kalau country risk guide ini mereka memang melihatnya pada 2017 itu sekitar 50 malah kita dapat. Jadi country risk guide ini terkait dengan banyak kaitannya dengan ekspor impor, kontrol perdagangan, perhitungan pajak-pajak gitu ya, terus kemudian perlindungan yang dilakukan polisi, terus kemudian mengenai pinjaman, kita tahu kan isu pinjaman seperti apa sekarang, terus potensi korupsi dalam bentuk kroni-kroni gitu ya, terus kemudian nepotisme, terus kemudian adanya pendanaan rahasia, kedekatan politik dan bisnis, itu diantaranya yang diukur, banyak lagi deh, tapi itu bisa dijabarkan dari semua itu. Anda bisa bayangkan situasi tahun ini seperti apa kalau kita lihat yang diminta oleh country risk guide ini, ruwet banget kan? Dan itu nggak aneh, turun berapa tuh dari 48 ke 35. Jadi sekali lagi masing-masing ini harus dipahami gitu. Jangan mentang-mentang umpamanya varietas demokrasi naik 1. Anda jangan lupa karena varietas demokrasi itu nanti ke depan juga akan ribut karena memang pemilu akan mendekat.
di mana mereka akan melihat apakah partai politik egalitarian. Nah, lagi-lagi partai politik lagi. Jadi most likely memang politik. Nah, kalau kita bicara politik ya kepemimpinan nasionalnya dong. Gitu Mbak Apriliani. Baik, Mas Boyamin, kalau kemudian tadi sedikit dijelaskan soal political risk service termasuk dengan country guide-nya, kita tahu bahwa di tahun 2023 saja sudah mulai memanas situasi politik, apalagi di tahun depan 2024 ada pemilu yang akan diselenggarakan di Indonesia. Jangan-jangan nanti angkanya semakin menurun lagi. Bagaimana dengan upaya maksimal pengentasan dari masalah korupsi ini, Mas Boyamin? Jadi kalau boleh meramal ini bisa turun lagi karena ini tahun 2023 ini tahun politik di mana ongkos politik tinggi dan kemudian konflik kepentingan antara politisi-politisi yang ingin tanda kutip mengambil sumber daya negara untuk membiayai politiknya dan juga masyarakat juga semakin money politiknya juga semakin besar, maka ya saya yakin sih indeks persepsi ini nanti akan turun karena memang biaya politik kita sangat tinggi. Dan diperparah tadi yang saya katakan, konflik kepentingan ini tidak paham bagaimana kemudian sumber daya ini banyak dikendalikan oleh oknum pejabat kita dan kemudian proses-proses berikutnya semakin tata kelola semakin tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti bisa tahun 2023 ini akan terjadi politisasi terhadap hukum. Jadi artinya bisa jadi orang-orang yang berseberangan dengan penguasa nanti akan dicari-cari kesalahannya dan itu akan semakin memperparah. Jadi ini sesuatu yang jadi kasus hukum menjadi bargain dalam urusan politik. Parahnya kayak apa nanti? Seperti itu Mas Boyamin, kasus-kasus hukum menjadi bargain dalam urusan kepentingan politik. Jadi istilahnya kalau dalam sistem di luar negeri itu adalah siasatan terpilih. Jadi penanganan perkara secara terpilih. Terpilih itu berarti ya dipilih. Ini dan kalau gini istilahnya saya perbandingkan Malaysia itu terhadap indeks yang memang turun dikit, tapi mereka sudah punya action plan untuk apa. Dan sementara tanggapan pemerintahan kita gitu dari pejabat-pejabat dan pemimpin kita sama sekali tidak sesuai ekspektasi saya. Prihatin aja enggak gitu. Bahkan Pak Wapres hari ini katanya biasa itu kadang-kadang naik, kadang turun. Nah ini nanti yakin lah ini kayak begini. Nggak ada sesuatu yang menunjukkan urgensi dari merosotnya 4 poin ini ya. Untuk ditanggapan itu. Maksudnya, tapi KPK kaget, tapi hanya kaget aja gitu. Tapi kemudian tidak ada sesuatu action plan yang seperti apa. Baik, Pak Saud menanggapi tadi soal action plan. Seperti apa yang harus dilakukan? Singkat saja Pak, dengan durasi yang terbatas ini. Penindakan dia harus jelas lebih tegas ya. Penyelidikan, dan kemudian report dari masyarakat. Dan itu yang paling utama dari sisi KPK-nya. Dari sisi masyarakatnya, stop korupsi hari ini juga jangan lihat besar kecil. Dan kemudian harus ada satu kolaborasi yang kuat. Yang menurut saya banyak pembenaran yang saya ngutip kembali lagi apa yang disampaikan Boyamin tadi, kita tidak bisa melakukan sesuatu karena coy-nya cukup tinggi, konflik of interest-nya cukup tinggi. Yang itu tadi bahkan kita selama konflik of interest itu masih, saya mengulangi apa yang disampaikan Boyamin karena ini menjadi perhatian saya. Konflik of interest mendekati pemilu juga tinggi. Jadi artinya KPK harus lebih kita dorong untuk kemudian mereka lebih seperti yang dilakukan. Kan satu pimpinan masih di sana, mereka tahu kan yang apa kita lakukan pada periode berapa tahun yang lalu bisa sampai 87 OTT dan seterusnya. Sehingga kemudian saya pikir mereka bisa perform kalau sharing values-nya ada. Tapi kalau values di kepalanya itu hanya pembenaran, nggak akan naik. Ya, baik. Revisi Undang-Undang KPK katanya penguatan padahal pelemahan dan itu selalu pembenaran. Oke, stop pembenaran, lakukan pekerjaan yang dengan lebih baik soal pengentasan dari kasus korupsi ini. Terima kasih Mas Boyamin, Pak Saud untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Prime Time News.